warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tantri Citra Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan Superlab 1. Ini ada beberapa topik. Yang pertama ada VLAN dan trunking. Yang kedua ada forecast. Yang ketiga ada router on stage. Yang keempat ada switch virtual interface atau SVI. Yang kelima ada DHCP server. Yang keenam ada routing OSPF. Yang ketujuh ada access list. Yang ke-8 ada DNS server. Yang ke-9 ada web server. Lanjut aja, di sini ada instruksi dari part 1 sampai part 8. Nah, di sini kita ke part 1 dulu yang basis configuration. Yang pertama di sini configuration hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Configuration enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Dan di sini kita akan memberi hostname pada setiap router dan switch dengan password SID. Kita langsung aja ke yang 4. Itu M. Nah, di sini kita masukin hostname. Hostname-nya SW4. Kita langsung nama SID ini kan password. Nah, sini sudah. Lanjut ke yang lain. Sini CRI sama juga kayak tadi. Masukin hostname-nya MLS2. Nah, di sini kita masukin passwordnya dengan SID. Lanjut ke router. Hostname-nya kita masukin RTA2. Masukin passwordnya SID. Lanjut asalnya di sini RTR1. Lanjut kita masukin passwordnya SID. Hostname-nya RTR3. Passwordnya itu SID. Kita lanjut. Hostname-nya SW3. Kita masukin passwordnya SID. Hostname-nya SW1. Sini kita masukin hostname SW2. Masukin. Kalau sudah mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display dan menggunakan password
SID, kita lanjut ke part selanjutnya. Di sini ada part 2 konfigurasi VLAN trunking MLS2 dan SV4. Di sini yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Konfigurasi forecast pada semua interface yang terhubung ke PC. Konfigurasi SPI and DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN. Set DNS di server dengan IP 192.168.90.2. Di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN LMS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN di SV4. Nah, di sini kita masukin VLAN 10. Dan VLAN 10. VLAN 20. VLAN 20. VLAN 30 dan VLAN 30. Kalau sudah kayak gini, kita akan memasukkan interface ke VLAN 10 dan konfigurasi pada forecast di SV4. Kita exit dulu. Di sini kita exit lagi, masukin interface yang VLAN 10. Ini terus 4 sampai 5. SPAC VLAN 20. Ini kita masukin VLAN yang 30. Kita exit dulu, kita akan masukin enter dari 6 sampai 7. VLAN 30. Kali ini kita akan langsung ke mode terang. Kita exit dulu, lalu kita ketik INT FA 1 SW KR. Udah kayak gini, kita akan membuat VLAN di LAS 1. Dan di sini kita ketik VLAN 10. Kali ini kita akan memasukkan interface ke VLAN 10 dan mengkonfigurasi di forecast di MLS 1. Kita exit dulu. Lanjut masukin VLAN yang 30. Sini kita exit INT dan FA dari 4 sampai 5. VLAN 30. Dan di sini kita akan mengkonfigurasi terang di interface LMS 1 yang terhubung ke switch 4. Di sini kita enter FA 1
sudah kayak gini, kita akan mengkonfigurasi SPI untuk VLAN 10. Kita exit dulu, langsung kita ketik IND VLAN 10. Lanjut kita masukkan IP nya 192.168.255.255 Nah, kalau sudah kayak gini, kita exit lagi, kita masukin yang VLAN 20. Sekian IP-nya 192.20.1.5.5.5. Nah, sekarang ini kita exit lagi, kita masukin VLAN yang 30. Masukin IP-nya 192.30.1.255.255. Akan konfigurasi DHCP yang VLAN 10. Lanjut kita tambahin IP DHCP ke VLAN 10. Di DNS nya tuh ada kesalahan, kita lanjut ke VLAN yang 20. Ini kita exit dulu, di sini kita ganti jadi VLAN 20. Sendiri kita exit, masukin VLAN yang 30. Kita ganti aja jadi 30. Kita ganti kita cek resolusinya masuk dulu. Nah, di sini ini udah masuk semua dari VLAN 10 sampai ke 30. Sini kita akan konfigurasi xdialog address agar mengecualikan IP yang diberikan ke PC. Jadi kita exit dulu, kita lanjut IP dia HCP address 192.168.10.1. kita ganti 20, lanjut 30. Dan di sini sudah masuk. Jadi kita akan mencoba untuk mengeceknya apakah dia sudah sukses atau belum. Kita mengeceknya di PC. Nah, di sini sudah successful. Lanjut ke VLAN 20. Nah, di sini juga udah successful. Lanjut ke VLAN 30. Di sini juga sudah sukses. Ini kita akan membuat VLAN 40 di switch 1.
passwordnya tambahin. Nah di sini kita masukin VLAN 40. Nah, VLAN 50. Nah, di sini sudah masuk. Kita lanjut akan mengkonfigurasi forecast yang VLAN 40 di switch 1. Sudah exit dulu, lanjut. Ini ada kesalahan, jadi kita exit dulu, lanjut kita masukkan lagi 2 sampai 4. Kita exit lagi, kita masukin VLAN yang 50. Dari 5 sampai 6. Dan di sini kita exit lagi, kita masukin VLAN yang 60. Dari 7 sampai 8. Nah di sini sudah. Lalu kita akan konfigurasi terang. Sini exit dulu. Kita akan lanjut membuat VLAN di switch 2. Di sini kita langsung aja pakai VLAN 60. Lanjut kita exit dulu. Kita masukin VLAN yang 70. Di sini kita akan lanjut untuk di mode, kita akan langsung ke mode terang. Di sini kita akan lanjut membuat VLAN di MLS 1.
Setelah selesai kayak gini, kita akan langsung ke mode perang. Di sini kita exit dulu. Enter 1 sampai 2. Password enter ini. Chat.certificate. Password. Lanjut, kalau kayak gini kita akan mengkonfigurasi SPI untuk VLAN 40. Exit. Enter VLAN 40. IP 119.168.40.1.1. Kita exit, masukin enter. Kalau kita masukin VLAN 50, sekian IP-nya. Exit. Kita masukin VLAN 60. Masukin VLAN 70. Kayak gini kita akan mengkonfigurasi DHCP server untuk VLAN 40. Exit dulu, langsung IP DHCP di 40. Ini 60. Lanjut kita masukin VLAN 70. Di sini jangan lupa kita mengkonfigurasi tipe addressnya agar mengocokkan IP yang akan diberikan pada WC. Kita exit, lanjut IP DHCP address 192.168.40.1. Lalu kita akan mengecek apakah dia sudah sukses atau belum.
dari VLAN 10 sudah sukses. Sini juga sudah successful. Lanjut ke dulu di sini. Nah, di sini successful. Lanjut ke VLAN 30. Nah, di sini juga sudah successful. Lanjut membuat VLAN di switch 3. Masukkan VLAN 80. VLAN 90. Kita ini exit dulu. Lanjut. Ini kita exit, masukin VLAN yang 90. Jadi 415 SWMC VLAN 90. Di sini kita akan langsung ke mode terang. Selanjutnya kita akan mengaktifkan interface di router 3 yang terhubung ke switch 3. Lalu habis login kita exit, masukin NP di 180. Masukkan IP-nya 80 detik 1 255 detik 6 exit. Lalu kita akan masukkan VLAN yang 90. Lalu jadi kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita exit dulu. Kita akan ganti DHCP yang VLAN 80. Yang S-nya 192, 168.
Jadi kita akan cek dulu untuk VLAN 80 apakah dia sudah sukses atau belum. Nah, di sini sudah sukses. Terus di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada MLS2 yang terhubung ke router 2. Berarti yang di sini. Lanjut kita tambahin INT apa 6. Di sini isi IP-nya 10.10.10.10 Di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router 2. Lanjut kita exit INT IP-nya lanjut masukin IP-nya 10.10.10.2 lanjut kita exit masukin ke 02 IP-nya masukin 10.10.10.13.255.255.255.252. Lanjut kita exit, kita masukin INT, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada LMS1. Masukin IP 10.13.255.255.255. Di sini ada kesalahan, kita lanjutkan atau mengulangnya. INT FA ke IP-nya 192.168. Salah. IP-nya itu 10.14.255.255. Kita akan mengkonfigurasi IP address di router 1.
konfigurasi IP pada router 3. Nah, di sini exit. Lanjut IP addressnya. Ini kita akan advertive network VLAN 10 sampai VLAN 30 dan yang mengarah ke router 2 di LMS 2. Ini kita exit dulu. Nanti routing router OSPF1 lalu NAT 192.168.10.0 kita akan advertise network dari router 2. Ini di sini kita lanjut aja ke router OSPF1. Di sini lanjut kita masukin 10.10.10 0 0 3 area. Lanjut kita ke MLS 1. Exit dulu. Lanjut kita ke router OSPF1. Sini akan pakai IP routing. Lanjut router OSPF1. Lanjut NAT 192.168.40 area. Ini mah benar-benar mana sih ini? Ini exit dulu. Lalu ke router OSPF1 ini 10 4 3 area. Lanjut kita ke router 3.
lanjut router OSPF1 net 3. Ini kita lanjut untuk part selanjutnya. Di sini part 7 konfigurasi DNS dan web server. Yang pertama konfigurasi DNS server di server 1. Buat record untuk akademi sekolah ID dengan IP 192.168.90.3. Buat record untuk akademi sekolahan ID itu akademi sekolahan ID. Konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to akademi sekolah ID. Konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi sekolahan ID melalui browser web. Nah, di sini kita lanjut untuk mengkonfigurasi di server 1. Nah, sebelumnya tuh di servernya itu sudah saya berikan IP ya teman-teman. Lanjut kita ke service, ada NS. Nah, kita on. Lanjut kita ketik akademi sekolahan ID. Titik 3. Lalu ini tipenya kita ganti ke krem. Lanjut kita ke www akademi sekolahan ID. Nah, di sini passwordnya kita pakai akademi titik sekolahan. Nah, kita add. Lanjut kita ke server 2. Nah, di sini kita langsung ke service, ke HTTP. Nah, di sini kita edit yang kelima ini. Lanjut di sini kita welcome to Cisco paket tracer ini tuh diganti dengan nama nah, di sini ganti dengan nama ini. Nah, di sini udah tinggal save. Yes. Nah, di sini kita akan melakukan klik. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Dan di sini juga kita akan mengecek web servernya. Web browser. Di sini kita ketik http akademi sekolahan ID. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini kita lanjut ke router 3. Passwordnya itu SID. Lanjut kita ke akses. Terus lanjut 255. Di sini kita
ini kita ganti aja yang 10 ini jadi 60. Lanjut ke akses list. Untuk permit ID. Nah, yang di sini kalau udah kayak gini kita akan konfigurasi akses list di router 3, masih di router 3 ya. Lanjut kita masukin NT 1.90. lanjut IP akses root dan 10 mantap kita akan ngetik tip 3. Nah, di sini pastikan gagal ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah gagal kayak gini berarti di sini sudah selesai ya. Di sininya juga udah 100%, berarti semuanya sudah berhasil. Kita coba cek result. Nah, di sini juga sudah ke checklist semua, berarti artinya itu sudah berhasil dan sudah selesai ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.